Oke, scene dibuka dengan narasi dari Daniel Moonstar yang bercerita bahwa pepatah Indian zaman dulu itu berkata bahwa di setiap hati manusia itu ada beruang yang tersegel, lebih tepatnya 2 beruang, bertarung selamanya satu sama lain. Beruang yang satu itu adalah beruang yang baik atau beruang alim lah ya, penuh dengan compassion, love, and trust. Sedangkan beruang yang satunya itu beruang gak ada akhlak atau beruang buruk, evil, penuh dengan fear, shame, and self-destruction. Kemudian scene berpindah ketika si Dani Moonstar ini lagi bobok cantik, lagi enak-enaknya tidur, terus dia terbangun tiba-tiba karena ayahnya tuh membangunkannya, hei, cepet. Kenapa? Karena ada badai hebat yang melanda desa mereka. Ada ledakan, ada kayak tornado, bom, kebakaran, pokoknya semua itu deh. Kemudian bapaknya pun, ayo cepet, kita harus bersembunyi. Mereka pun pergi kayak sebuah hutan kecil gitu di deket-deket situ lah. Terus kemudian si Dani Moonstarnya disuruh untuk bersembunyi di balik-balik pohon itu. Dan ayahnya pun kembali ke tempat kejadian karena mungkin ia ingin menyelamatkan teman-temannya, mungkin yang masih ada yang selamat gitu. Kemudian Dani Moonstar disuruh tunggu. Tahu-taunya si bapaknya itu langsung mati, terlempar seperti itu di depan wajahnya si Dani tersebut. Ia pun langsung berteriak nangis histeris dan langsung berlari ke sana kemari mencari tempat pertolongan. Tahu-taunya dia tersungkur ke sebuah jurang dalam banget, terus langsung kepentok kepalanya ke sebuah batu yang besar. Dan tahu-taunya ketika ia membuka mata, scene-nya sudah berpindah di sebuah lab. Kemudian tadi kan scene-nya berpindah di sebuah lab ya, mungkin kayak rumah sakit, dan ia tuh kayak terbangun gitu melihat sesuatu ada di ventilasi. Karena kan kalau kita lagi tidur itu kan kepala kita ke atas. Nah dia tuh lihat sesuatu di ventilasi, ia pun terkejut dan kemudian dia bingung, kok aku ada di sini, tanganku kok diborgol. Dan ia mencoba membuka borgolnya dan melihat-lihat ke jendela. Ya sepertinya kok aku ada di tempat yang asing gitu. Ia pun tidak mengenal tempat tersebut. Kemudian ada suara dari speaker yang kayak di speaker kelas gitu. Ada seorang dokter ngomong, "Relax, Danny, tenang. Aku akan segera ke sana." Ternyata si dokter ini namanya Dokter Reyes. Si Danny pun masih ngomong, "Mana keluargaku? Di mana aku? Aku ingin sama keluargaku." Kata si Danny ini sama si Dokter Reyes. Dan Dokter Reyes itu pun ngomong, "Jangan takut, Danny. Kamu aman sekarang di sini." Kemudian Dokter Reyes pun menjelaskan, dan sebelum dijelaskan ya dilepaskan dulu borgolnya. Dan ia pun berkata si Dokter Reyes ini kepada Danny bahwa tornado tingkat F5 itu melanda kampung kamu atau reservasi kamu. Dan dari kejadian bencana itu hanya kamu, Danny, yang selamat. Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu apa sih itu reservasi, jadi kalau di Amerika Serikat ada yang namanya reservasi Indian. Itu tuh adalah sebuah sebutan bagi tanah yang dikelola oleh sebuah suku Indian di bawah kantor urusan Indian, Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat. Jadi ada sekitar 300 reservasi yang ada di Amerika Serikat dengan 500 suku Indian. Pokoknya kayak gitu deh. Kalian bisa search sendiri di Wikipedia. Nah, sudah seperti itu ya diajaklah si Dani Moonstar ini oleh si Dokter Reyes itu duduk dulu lah di sofa, di sini kita chit-chat bareng gitu kan. Terus ya si Dani ini curhat lah ya, "Why I'm not dead?" gitu. Kenapa aku tidak mati aja bersama dengan keluargaku gitu. Dan Dokter Reyes pun berkata, "Kamu tahu gak sih kenapa kamu itu selamat sedangkan yang lainnya itu tidak? Karena kamu itu adalah the uncommon girl atau gadis yang tidak biasa, Danny." Esok harinya mereka pun berkumpul di sebuah ruangan bersama dengan si Dokter Reyes itu sendiri. Kemudian di sini kita tahu bahwa ada mutan-mutan lain di tempat ini, yaitu ada Sam, Illyana, Roberto, Rain, dan si Danny itu sendiri. Mereka disuruh untuk menceritakan pengalaman pribadi dan juga first time mutasi yang mereka miliki. Tetapi karena masih takut dan malu-malu, jadi nggak ada yang mau. Kemudian si Rain, aka Wolfsbane, itu menceritakan pengalaman pribadinya, yaitu ketika ia umur 13 tahun, mutasinya itu keluar, yaitu bertransformasi menjadi seekor anjing atau serigala atau apa sih gitu. Nah, ia pun lari-lari deh di hutan, merasa bebas, tapi juga dia merasa guilty atau merasa bersalah dengan apa yang dilakukannya dan apa yang terjadi terhadap dirinya. Scene pun berpindah ketika Illyana itu mengajak jalan-jalan si Danny. Jadi ia tuh kayak memperkenalkan gedung-gedung, tempat-tempat asrama, chapel atau tempat ibadah-ibadah di sekitar situ deh pokoknya. Ya, kebun-kebun. Illyana pun bertanya, "Suku Indian apa lu?" Dan suku Cheyenne. Jadi suku Cheyenne Indian itu adalah suku Indian yang ada di daerah utara gitu. Kemudian si Danny pun berkata, "Di mana sih kita ini?"
Nah si Mbak Ilian tuh ngomong, ya aku juga nggak tahu. Tapi sih kata Dokter Reyes ada kota 20 mil dari sini. Tapi mungkin dia bohong, takutnya mungkin kita kabur, kata si Iliana. Kemudian Denny pun ngomong, hah nggak ada pagar dong berarti? Ya nggak ada yang menghalangi antara dirimu dan kebebasan, kata si Iliana. Kemudian si Denny pun lari dia secepat-cepatnya untuk kabur dari tempat itu dan langsung kepentok dengan sebuah medan pelindung energi buatan Dr. Reyes sampai jatuh ke tanah dan berdarah mimisan gitu. Kurang ajar banget sih Mbak Iliana tuh. Kemudian si Iliananya malah ketawa ketiwi, gak jelas kesenangan. Dia pun berkata, ini bukan rumah sakit Pocahontas, ini adalah sangkar untuk orang-orang seperti kita. Hahaha. Dia pun tertawa. Si Denny pun rasanya marah dan langsung mau nonjok si Iliana. Iliana pun langsung membuka portal. Ya kekuatannya itu bisa berpindah ya. Dan ia pun langsung cabut dari situ. Si Denny pun terjatuh lagi dan dia langsung teriak. Kemudian tanpa Denny sadari, dia itu diawasi oleh si Rain yang bertransformasi menjadi anjing. Kemudian si Denny pun melihat-lihat ke atas. Aduh, kayaknya itu tempat yang baik dia untuk bunuh diri. Jadi dia tuh kayak ngelihat lonceng di atas gitu. Kemudian dia naik ke lonceng chapel itu dan hendak bunuh diri. Dan hampir aja kaki yang mau bunuh diri, si Rain datang dan menyelamatkannya. Jadi kayak memberikan motivasi kepada si Denny bahwa you should not be to suicide yourself gitu. Jadi tuh kamu tuh gak harus membunuh dirimu gitu. Walaupun keluargamu sudah gak ada lagi, tapi kan ada aku dan teman-temanmu gitu. Kemudian mereka pun turun dan bertemu dengan Dr. Reyes yang bingung kemana sih si Denny ini. Oh ternyata si Denny sama si Rain. Dan mereka pun melihat Sam di sana sedang berlatih mengontrol kekuatannya. Jadi Sam ini dikenal dengan sebutan Cannonball. Kekuatannya itu bisa melesat dengan sangat cepat seperti jet. Dengan bola meriam, energinya pun juga tak tertandingi gitu, energi ledakan blastnya itu. Tapi ia belum bisa untuk mengendalikannya dan ia pun sangat kesulitan untuk mendarat sehingga ia sering latihan. Tetapi kata si Ren, latihannya itu seperti ingin melukai diri sendiri sih. Kemudian scene pun berpindah ke kantin mereka yang mau makan siang, tak makan sore, nggak tahu lah ya. Pokoknya makan lah orang itu. Kemudian si Ren cerita kepada Denny bahwa Sam ini awalnya adalah seorang pelajar yang berprestasi di daerah Kentucky, sebuah daerah wilayah di Amerika gitu. Terus dia harus keluar dari sekolahnya karena ia harus bekerja di tambang bersama dengan ayahnya untuk membantu keluarganya yang mungkin cukup miskin gitu. Kemudian ia berkata, Roberto, ini keluarganya itu kaya banget di Brazil. Ia hidup nyaman dan gak ngerti kenapa dia ada di sini. Ia berkata ayahnya katanya mengirim si Roberto itu untuk bisa sembuh ke tempatnya fasilitas Dr. Reyes ini. Dan di situ nggak dijelasin sih latar belakangnya Iliana. Kemudian scene berganti pada malam hari yang cewek-cewek udah pada tidur, udah pada istirahat bobok cantik guys. Dan Roberto bersama Sam itu masih di ruang laundry, masih ngobrol-ngobrol, cat-cut satu sama lain. Dan juga si Roberto sedang cuci pakaiannya. Tiba-tiba lampu pun kedap-kedip seperti rusak gitu. Dan kita tahu bahwa Dr. Reyes ini juga masih mengawasi mereka lewat CCTV untuk melihat grafik perkembangan energi mereka masing-masing. Dan ternyata grafik perkembangan energinya Dani Moonstar, psionik energinya itu meningkat drastis. Dan ternyata si Dani ini ketika tidur ia bermimpi buruk tentang bencana yang menimpa keluarganya dan kematian ayahnya. Dan itu mengakibatkan hal-hal ganjil terjadi di sekeliling dia dan khususnya di gedung itu. Kemudian scene beralih ke laundry yang ada Sam-nya. Ia udah sendiri yang tadi ditinggal oleh si Roberto. Kemudian ia mendengar suara-suara aneh di kepalanya dan ia melihat salah satu mesin cuci itu bergoyang-goyang sendiri gitu. Jadi dia mendekatinya, kemudian seakan-akan semuanya gelap, mati lampu, dan ia teringat kembali dengan kejadian traumatis ia yang terjadi di tambang, yang di situ ada ayahnya dan beberapa pekerja lainnya. Dan ia pun menjadi terbayang-bayang akan ketakutan masa lalunya itu sendiri. Dan akhirnya yang dari mesin cuci itu dia kayak meledak gitu keluar, kayak kayak energi gitu. Jadi akhirnya dia terpental lah si Sam ini dan dia menangis sambil ketakutan. Dan kemudian scene pun beralih kepada Sam yang sedang berada di depan cermin, sedang menangis karena ia teringat akan masa lalu kelamnya dan apa yang ia perbuat karena ia tidak bisa mengontrol kekuatan mutannya itu. Kemudian scene berpindah, mereka berlima itu sedang yoga sama Dr. Reyes di ruangan itu, kayak ya nampilin mereka lagi yoga aja gitu bareng-bareng.
Dan scene pun berpindah di sebuah ruangan santai untuk para mutan ini. Si Illyana pun kembali mengusik si Danny ini. "Hai Standing Rock, mau buffalo wing? Suku kalian suku buffalo kan? Suka makan kerbau?" Kata si Illyana ini sama Danny, jadi kayak ngejek gitu. Jadi Standing Rock ini salah satu juga suku Native American atau Indian di sana juga. Marahlah si Danny ini dan berkata bahwa ayahnya tuh sering kok menceritakan orang-orang seperti kamu, wanita jalang seperti dirimu. Illyana langsung membalasnya, "Why you don't show the puppet when daddy touch there?" Jadi itu kayak ungkapan menghina bahwa si ayahnya Danny tuh mungkin sering megang-megang dia gitu. Jadi kayak ya hinaan gitu dan sangat-sangat tidak pantas untuk diucapkan. Palalah mereka, kemudian mereka pun berantem satu sama lain. Bonekanya Illyana, si Lockheed itu direbut oleh si Danny. Kemudian si Mbak Illyana ini ngomong sama Danny, "Kamu itu udah 16 tahun tapi kok nggak tahu sih kekuatan mutanmu, dasar bodeng." Kemudian mereka pun langsung berantem dan si Mbak Illyana tuh kena kepalanya berebuk oleh si Danny itu, oleh kepalanya saat berantem tuh. Langsung dia emosi, amarah, langsung berubah deh. Tangannya si Mbak Illyana yang sebelah kanan itu seperti ada armor gitu. Kemudian keluarlah soul swordnya atau pedang jiwanya si Magic aka si Illyana Rasputin ini, dan mau nebas si Danny ini. Kemudian sekali lagi dia mau menebas dan mengayunkan ke Danny, datanglah Dr. Reyes langsung membuat pelindung untuk melindungi si Danny ini. Kemudian mereka pun diisolasi di ruangan terpisah yang cukup sempit. Baik si Illyana maupun si Danny juga diisolasi bersebelahan. Nah, selama disekap atau diisolasi di ruangan masing-masing, ternyata si Danny ini energi psioniknya itu meningkat lagi karena ia mimpi buruk lagi dengan ketakutan dan traumanya itu si Danny ini. Dan akhirnya Illyana yang ada di ruang sebelahnya kayak kena efeknya gitu. Jadi ada lukisan Smiling Man. Jadi Smiling Man itu kayak manusia tersenyum, monster tersenyum yang sangat-sangat ditakuti oleh si Illyana itu. Dan Danny itu teringat lagi tentang bencana atau nightmare malam itu. Dan ia melihat beruang besar bermata merah menyala yang mungkin dikiranya itulah yang menyerang reservasi atau tempat tinggalnya. Kemudian Danny esok harinya dirawat lagi oleh Dr. Reyes untuk dites. Kemudian scene berpindah ke Rain yang sedang menuju ke chapel atau gereja untuk mengakui perbuatan atau dosa-dosanya yang ya dia lakukan hari itu gitu. Dan ia teringat kembali akan traumanya. Ia pun langsung lari ketakutan keluar dari gereja dan ia merasa bahwa traumanya itu menyiksanya seperti itu. Kemudian mereka pun hangout bareng dan pergi ke atap loteng bangunan tersebut untuk bermain TOD atau Truth or Dare. Ya seperti kayak kumpul-kumpul chilling-chill bareng gitulah. Kemudian scene berpindah ketika mereka sedang kumpul di suatu ruangan. Dan mereka pun diberitahu bahwa mereka mungkin saja bisa dilakukan pemindahan ke fasilitas superiornya si Dr. Reyes atau bosnya atasannya si Dr. Reyes ini. Jika mereka memang sudah layak dan bisa mengendalikan kekuatannya. Tetapi di situ Sam tidak mau dipindahkan kemana-mana. Karena dia itu cuma ingin pulang saja gitu loh. Dia nggak mau lagi berada di sini. Tapi Dr. Reyes berkata bahwa kamu belum bisa pulang dan kamu itu masih berbahaya. Si Sam ini langsung berdiri, dia emosi, langsung meninggalkan ruangan diikuti oleh teman-teman mutan lainnya. Tanpa disadari si Roberto itu kayak mendengar seseorang di kolam renang. Akhirnya dia pun mengecek kolam renang. Dan ternyata di sana ada Mbak Illyana yang sedang berenang. Ngajak si Roberto itu, "Ayo ikut berenang sama aku." Ya ikutlah si Roberto itu berenang ya, karena ajakan dari Mbak Illyana ini. Dan si Mbak Illyana pun nanya, "Apa kesalahanmu di masa lalu?" Dan Roberto pun berkata bahwa aku membakar pacarku hidup-hidup. Jadinya itu adalah kesalahan dan traumatis ketakutan si Roberto itu hingga sampai sekarang guys. Setelah dia cerita itu, si Mbak Illyana tuh kayak menghilang gitu di dalam kolam renang. Dan kemudian keluarlah sebuah makhluk dari kolam renang itu adalah wujud dari pacarnya Roberto yang dia bakar hidup-hidup tuh. Langsunglah si Roberto itu dia ketakutan, dia langsung ketakutan dan langsung gak bisa mengendalikan kekuatannya. Alarm pun berbunyi dan membangunkan semua orang di rumah sakit itu atau di tempat itu. Jadi semua si Illyana, Sam, Rain, Danny, dan Dr. Reyes langsung berbondong-bondong ke kolam renang untuk ngecek. Ternyata si Roberto ini sedang membara dia di kolam renang itu. Apinya sudah keluar semua dari tubuhnya dan dia sudah berubah menjadi ya sunspot lah kalau istilahnya di komik ya. Langsung deh si Roberto itu diceburkan lagi ke kolam renang untuk didinginkan.
Kemudian dengan paniknya dia langsung berkata, aku ingin keluar dari fasilitas ini, aku tidak ingin ada di sini. Kata dia sama si Dr. Reyes itu, tapi kata Dr. Reyes itu, kamu belum bisa mengendalikan kekuatanmu dan kau tidak aman gitu. Dan si Roberto pun berkata bahwa ini semua ulahnya si Illyana. Dan Illyana berkata, wah aku dari tadi ada di kamarnya gitu loh, bukan aku yang melakukannya, kata si Mbak Illyana. Roberto pun bingung dan si Dr. Reyes pun berkata bahwa dari CCTV pun saya lihat Illyana masih di kamarnya. Terus siapa itu yang ada di kolam berenang? Kata si Roberto. Kemudian malah dia tambah panik, dia emosi, dia langsung kebingungan gitu. Dan di situ Mbak Illyana malah kayak manas-manasin gitu. Dan dia berkata kepada si Dr. Reyes itu bahwa si Dr. Reyes tuh sebenarnya ada tujuan dan maksud tertentu sebenarnya untuk melakukan hal-hal ini kepada mereka. Karena gak terima, Dr. Reyes pun langsung mengisolasi kembali Mbak Illyana lagi. Kemudian keesokan harinya si Denny ini dites lagi oleh si Dr. Reyes. Karena Dr. Reyes merasa kok Denny kayak overpower gitu, tapi lebih mendalam. Ia disuntik obat-obatan dan ditanya pertanyaan-pertanyaan. Dani, kamu lari dari apa sih pada bencana malam itu? Kata si Dr. Reyes itu. Kemudian Dani pun kayak dengan setengah sadar, juga kadang kayak sadar gitu, dia ngomong, tornado bersalju, aku lari dari beruang iblis. Dani melihat sepintas ke dalam pikiran Dr. Reyes, kayak memori Dr. Reyes gitu, karena ia kayak nggak terkontrol gitu. Ia pun melihat suatu ingatan atau kilas balik Dr. Reyes tentang anak-anak percobaan mutan di Transigen, Meksiko, film Logan 2017. Kalau kalian masih ingat, itu film Logan yang ada Laura dan teman-teman mutan lainnya yang jadi bahan percobaan Transigen. What are you doing? Kata si Denny nih sama si Dr. Reyes. Jangan sakiti teman-temanku, jangan sakiti mereka, kata dia. Karena emosi dan juga tidak stabilnya psikis Denny ini, gara-gara keadaan Denny tadi yang tidak stabil, Illyana yang berada di kamarnya pun kemudian dikejutkan dengan gambaran pilok dari Smiling Man atau monster yang ia takuti. Rain yang lagi mandi, itu tiba-tiba dia terkejut karena ia didatangi oleh Pastor Craig yang sudah dia bunuh dahulu. Datang membawa besi panas yang bertuliskan M, atau kayak cap-capan kulit untuk melebur kulit kita, bertuliskan bahwa ini penanda mutan gitu. Ia langsung menyiksa Rain di kamar mandi itu. Kemudian Illyana pun tahu bahwa ini semua adalah ulahnya si Denny. Kemudian si Roberto dan Sam itu dia langsung ngacir ke kamar mandi karena mendengar lolongan dan teriakan si Rain. Mereka lagi makan di kantin kan. Kemudian Dr. Reyes dan juga Denny juga langsung ngacir juga. Dan melihat Rain itu sudah ketakutan, Denny pun bingung dan dia berkata, apa yang terjadi? Illyana langsung ngomong, itu adalah ulahmu. Kau penyebab semuanya. Kau membawa iblis ke sini. You brought evil here. Kata si Illyana sama si Denny ini. Langsunglah si Mbak Illyana mengeluarkan soul sword atau pedang jiwanya dan langsung mencekik si Denny dan mengajaknya untuk masuk ke limbo. Tetapi di tengah-tengah portal, si Denny pun langsung mewujudkan ketakutan si Mbak Illyana itu terhadap Smiling Man dengan memberikan dia penglihatan tentang Smiling Man. Si Mbak Illyana langsung terkejut ketakutan dan dia langsung terjatuh di lantai dan langsung dibius oleh Dr. Reyes. Mungkin si Denny melakukan itu juga tanpa sengaja ya guys, karena kan dia belum bisa mengendalikan kekuatannya. Merasa bersalah, Denny pun mengunjungi Illyana untuk melihat keadaannya. Dan ternyata di sana Illyana pun bercerita bahwa tempat yang dia bawa melewati portal itu merupakan limbo, adalah tempat spesial bagi Illyana dan Lockheed untuk pergi menghindari Smiling Man. Karena Smiling Man itu ya sering membuat mereka menangis dan takut. Jadi sejak kecil Lockheed dan Illyana sering banget ke limbo dan mereka menyebutnya special place gitu. Dr. Reyes pun mendapatkan pesan dari superior atau atasannya yang ternyata adalah Essex Corporation, menyuruh Dr. Reyes untuk membunuh Denny, mengambil DNA tambahan Denny, dan membunuh subjek Denny karena dianggap berbahaya. Dan Essex Corporation inilah yang menjadi dalang Transigen di film Logan 2017 dan pernah muncul di post-credit scene X-Men Age of Apocalypse saat mereka hendak mengambil sampel DNA Wolverine. Kemudian si Denny ini pun menemui Rain untuk melihat keadaannya karena Rain juga terserang kekuatannya Denny ketika ia tidak bisa mengontrolnya. Di sana Denny pun bercerita kepada Rain bahwa ia melihat memorinya Dr. Reyes. Di dalam situ ia melihat ada banyak sekali anak-anak, ada banyak sekali para mutan-mutan yang dipaksa untuk melakukan hal-hal yang mengerikan. Di
disiksa. Dan ia berkata sepertinya ini bukan rumah sakit dan kita tidak dipersiapkan atau disembuhkan atau terapi. Sepertinya kita dipersiapkan untuk hal yang lain, hal-hal yang mengerikan. Dan mungkin saja setelah dari sini kita bisa dikirim ke fasilitas tersebut. Danny bercerita kepada Rain bahwa kita harus tetap terus waspada dan terus melihat gerak-gerik Dr. Reyes. Dan kemudian Dr. Reyes pun memanggil Danny untuk melakukan tes-tes lagi. Rain pun yang khawatir mengikuti, namun disuruh keluar oleh Dr. Reyes. Di ruang sofa mereka sedang duduk, Illyana, Rain, dan Sam itu mendengar musik mengerikan dari kamarnya Illyana. Dan ternyata itu adalah monster-monster Smiling Man. Dan mereka pun dikejar-kejar oleh monster itu. Di tengah perjalanan, Rain mendengar teriakan Danny. Karena ia memiliki pendengaran yang cukup tajam, ia langsung pergi menolong Danny melewati ventilasi. Dan juga penciumannya juga tajam. Sam dan Illyana itu masih dikejar-kejar oleh monster Smiling Man. Dan si Roberto itu, dia tuh lagi masih cuci piring di kantin pun dikejar-kejar oleh monster Smiling Man itu. Kemudian dengan sigap, Rain muncul dari ventilasi dan langsung menolong Danny. Rain langsung mencakar membabi buta si Dr. Reyes itu, mukanya, badannya, tangannya, hingga Dr. Reyes itu berlumuran darah dan sangat-sangat kesakitan. Seketika Dr. Reyes pun langsung kabur dalam keadaan kesakitan. Rain pun langsung datang untuk menyelamatkan Danny dan melepaskan berbagai macam alat yang ditempelkan di badannya Danny agar ia bisa terselamatkan. Si Mbak Illyana dan Sam yang masih dikejar-kejar oleh Smiling Man itu, Mbak Illyana-nya ketakutan dan akhirnya dia kabur melewati limbo dan meninggalkan Sam sendiri. Sam pun kesal, dia langsung menyerang Smiling Man dengan kekuatannya dan kabur lewat tembok. Roberto yang mencoba keluar dari gedung itu tidak bisa karena masih terhalang medan pelindung energi Dr. Reyes. Sam pun datang menemui Roberto dan mereka bersama mencari Dr. Reyes dan Illyana. Dan kemudian mereka kembali bertemu dengan Smiling Man yang lumayan banyak. Tiba-tiba muncullah Mbak Illyana lewat portalnya dari limbo, langsung menghajar Smiling Man, menebas mereka satu persatu hingga tewas dan habislah semua Smiling Man itu. Singkat cerita, akhirnya Rain, Danny, Sam, Illyana, dan Roberto pun berkumpul di ruangan kantornya Dr. Reyes. Mereka melihat Dr. Reyes mau kabur, padahal dia lagi sekarat banyak darah. Dan disinilah mereka tahu bahwa fasilitas ini adalah fasilitasnya Essex Corporation. Mereka ternyata bukan dibantu untuk menyembuhkan diri atau terapi, melainkan mereka dipersiapkan untuk menjadi pembunuh atau killer atau pasukannya Essex Corporations. Semua tes, semua rangkaian latihan dipersiapkan untuk itu. Dan dari file-file yang mereka temukan, ternyata Illyana merupakan kandidat yang terkuat agar bisa menjadi pasukan pembunuh mereka. Setelah mengetahui kenyataan tentang mereka, mereka pun menjadi putus asa, takut, dan tidak tahu lagi mau kemana. Akhirnya Danny Moonstar pun memberikan semangat dan motivasi terhadap teman-temannya agar kembali bangkit dan kembali menjalani hidup ini. Dan mereka pun berencana untuk membunuh Dr. Reyes agar medan pelindung energi menghilang sehingga mereka bisa kabur dari gedung itu. Saat sedang mencari Dr. Reyes, mereka pun mendengar pengumuman dari speaker dan ternyata itu suaranya Dr. Reyes untuk menyuruh mereka masuk ke kamar mereka masing-masing atau mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Tentu mereka nggak menurut kan? Berkat penciuman tajam Rain, mereka pun menemukan Dr. Reyes. Dan Dr. Reyes pun berkata kepada mereka, Essex Corporation didirikan untuk menyelamatkan kalian. Jika bukan karena aku, kalian itu sudah mati sejak dulu, kata Dr. Reyes. Ia pun langsung dengan cepat membuat medan pelindung gelembung untuk mengurung mereka berlima secara terpisah. Di sini kita tahu bahwa kekuatan Daniel Moonstar ialah mewujudkan ketakutan dari lawannya. Dan ia bisa mengetahui rahasia ingatan kelam kalian yang menyedihkan. Dan ia bisa membuat kalian untuk hidup menjalaninya terus menerus sampai itu membunuh kalian. Gila, ini kekuatannya si Daniel Moonstar ini ngeri banget ya. Tanpa disadari, medan pelindung itu mulai lemah. Dan kemudian diteroboslah oleh makhluk asing. Dan ternyata itu si beruang iblis tersebut. Ia langsung mencari-cari Danny. Dan apesnya malah si Dr. Reyes yang digigit dan dimakan dia. Gelembung yang mengunci mereka pun hilang. Dan Dr. Reyes pun mati. Danny pun pingsan dan tidak sadarkan diri oleh ulahnya Dr. Reyes tersebut. Mereka berempat pun kabur membawa Danny dan menjauh dari amukan si beruang iblis ini atau Demon Bear ini. Dan di sini kita ketahui bahwa beruang iblis ini merupakan ketakutan terbesar Daniel Moonstar. Mereka berlima pun masih kabur, tersudut dan bingung. Akhirnya Illyana langsung berkata mereka untuk pergi dan bawa Danny ke tempat yang aman, biar aku yang melawan si beruang iblis ini. Teman-temannya pun berkata, nggak mungkin, kau tidak akan pernah bisa. Karena beruang itu adalah magic atau misalnya beruang sihir gitu. Itu kan kayak sihir gitu. Dan line yang super ikonik keluar dari mulutnya Illyana yaitu So am I. Artinya tuh kayak
aku juga magic gitu loh. Kemudian ia hilang masuk ke portal limbonya. Kemudian Mbak Illyana pun muncul di luar rumah sakit untuk menghadapi beruang ini bersama dengan Lockheed atau boneka naganya itu yang ternyata merupakan naga sungguhan berwarna ungu. Akhirnya guys, pertarungan sengit antara Mbak Illyana Lockheed versus Demon Bear atau si beruang iblis ini tidak terelakkan lagi. Gila, keren banget deh pokoknya. Dari mulai CGI-nya, terus koreografi, cara pertarungannya, semuanya kayak memuaskan banget. Dan apalagi ya kita tahu bahwa kekuatannya Mbak Illyana ini memang di komik itu memang powernya hebat banget ya. Dan akhirnya si beruang iblis ini pun sedikit mundur dan terkalahkan karena melawan si Mbak Illyana ini. Dan teman-temannya pun langsung membawa Danny ke tempat yang aman, yaitu chapel atau gereja di dekat situ. Singkat cerita, Sam aka si Cannonball itu ikut membantu Illyana dalam mengalahkan si beruang itu. Ia langsung terbang, melesat layaknya jet dan menabrak si beruang. Karena kekuatan si beruangnya ini lumayan hebat dan juga besar, dan si Sam juga Illyana belum terlalu memiliki pengalaman yang banyak, akhirnya beruang pun tidak bisa dikalahkan dan ia langsung datang ke chapel untuk mencari si Danny dan mulai menghancurkan gereja dan mulai memakan semua bangunan yang ada di sana. Rain itu masih menggendong si Danny untuk menyelamatkan dari amukan beruang di gereja. Dan si Roberto dia malah bersembunyi ketakutan karena memang dia betul-betul belum ada pengalaman. Jadi dia masih bersembunyi aja di situ. Kemudian Sam datang kembali untuk membantu mereka dan juga menyerang si beruang. Tapi karena beruang itu sangat kuat, akhirnya malah si Sam diserang balik oleh beruang dan hampir aja dimakan oleh beruang. Mbak Illyana pun datang kembali untuk membantu mereka. Mereka pun saling membantu satu sama lain untuk mengalahkan si beruang iblis ini. Danny ini masih pingsan dan ia dicoba diselamatkan oleh Rain dengan membisikkan kalimat-kalimat motivasi kepada Danny agar tetap semangat dan agar tetap ingat teman-temannya. Ternyata Danny di alam bawah sadarnya itu ia masih ketakutan akan mimpi-mimpi buruknya dan bencana yang menimpa dirinya. Illyana yang masih bertarung dengan beruang iblis tersebut akhirnya pun terluka dan tersudut. Loki, naga kesayangannya pun juga terluka. Roberto yang masih takut dan bersembunyi tidak tega melihat hal itu. Ia pun memberanikan diri dan turun ke medan pertempuran. Ia menghadapi beruang dan melawan beruang. Ia berubah menjadi sunspot dan menyerang beruang dengan api yang dia miliki. Namun karena beruang ini makin lama makin kuat, Roberto pun akhirnya gagal dan ia pun pingsan. Rain pun yang masih menjaga Danny akhirnya turun tangan, ikut melawan beruang, mencakar dan mencabik beruang namun gagal. Danny yang masih pingsan akhirnya mendengar suara Rain yang terus menyemangatinya untuk bisa melawan rasa takutnya, mengingat orang-orang yang dicintainya, teman-temannya, dan terkhusus ayahnya. Di alam bawah sadarnya, Danny pun bertemu dengan ayahnya. Di sana ia diberitahu bahwa dirinya adalah orang yang paling hebat di situ dan cepat selamatkan teman-teman dan orang yang engkau kasihi. Mendengar kalimat yang penuh dengan motivasi itu, Daniel Moonstar pun bangun dari pingsannya, langsung bertemu dengan beruang iblis tersebut, menyuruhnya untuk pergi dari sini dan mengusir beruang itu selama-lamanya. Singkat cerita nih guys, akhirnya tuh mereka selamat dari tragedi mengerikan malam itu. Dr. Raya sudah mati, medan pelindung energi pun sudah hilang, dan ya mereka berlima bisa kabur. Dan tujuan utama mereka kabur dari situ ialah yang katanya ada kota di dekat situ 20 mil dari rumah sakit tersebut. Akhirnya mereka berlima langsung bersama-sama pergi ke kota tersebut. Dan cerita pun tamat. Itu dia tadi alur cerita lengkap The New Mutants 2020 yang perlu kalian tahu. Dan jika kalian menikmati video ini, please subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Jangan lupa ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih.